Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hijriana dengan NIM 19280400005 dengan jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Busana, kelas 01, angkatan 2019. Di video ini saya akan membahas tentang guru melakukan pemukulan kepada siswa karena tidak memakai seragam olahraga sebagai pemenuhan tugas mata kuliah profesi keguruan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Hajah Samsida MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang kasus kekerasan dalam dunia pendidikan telah menjadi hal yang disoroti dan dikecam oleh masyarakat, tapi tetap saja terjadi di beberapa daerah, baik di sekolah menengah pertama, menengah, ataupun perguruan tinggi. Salah satunya, guru melakukan pemukulan kepada siswa karena tidak memakai seragam olahraga. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini dikarenakan siswa tersebut melontarkan perkataan tidak baik yang membuat sang guru menjadi emosi. Saya tertarik mengambil kasus ini sebagai tugas kasus analisis dikarenakan latar belakang siswa tersebut mendapatkan pemukulan dari gurunya sendiri. Kronologi kasus kekerasan pada Februari 2017 yang dialami oleh salah satu siswa SMK di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dihajar oleh gurunya sendiri. Penyebabnya diketahui karena siswa kelas 10 tersebut tidak menggunakan seragam olahraga saat jam pelajaran olahraga. Awalnya, guru tersebut hanya meminta siswa untuk keluar dan tidak mengikuti pelajaran olahraga. Larangan ini yang membuat korban mengucapkan perkataan yang membuat sang guru menjadi emosi. Siswa tersebut mengatakan bahwa ia bayar untuk bersekolah di sana dan mengapa tidak boleh ikut olahraga. Karena ucapan ini yang membuat gurunya mendatangi siswa tersebut dan menanyakan kembali maksud perkataannya. Kemudian siswa tersebut mengatakan lagi dan akhirnya membuat sang guru menghajar korban berulang kali dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor. Akibat dari pemukulan ini, korban menjadi terluka di bagian kepala, dahi, dan tangannya yang juga dijahit. Baik, selanjutnya yaitu teori-teori yang mendukung. Di sini saya mengambil 3 teori. Yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori kognitif, dan yang ketiga, kecerdasan emosional. Baik, teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Secara sederhana, behaviorisme adalah proses menjelaskan pemikiran lewat perbuatan di depan umum. Melalui penelitian Ivan Pavlov mengenai salivasi fisikis dan perilaku hewan di mana anjing sebagai respondennya, Ivan Pavlov menggunakan istilah antara refleks non-terkondisikan dan terkondisikan. Pemasangan stimulus non-terkondisikan
dan terkondisikan inilah yang pada intinya dikenal dalam sejumlah istilah. Pengkondisian Pavlovian, pengkondisian klasik, dan pengkondisian responden. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengkondisian klasik. Nah, pengkondisian klasik itu adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli dalam pengkondisian klasik. Stimulus netral seperti melihat seseorang diasosiasikan dengan stimulus yang bermakna seperti makanan dan menimbulkan kapasitas untuk mengeluarkan kapasitas yang sama. Beberapa keutamaan pengkondisian klasik yaitu generalisasi perangsang. Dalam kasus psikologi karangan J.P. Chaplin generalisasi perangsang berarti prinsip yang menyatakan bahwa apabila subjek telah dikondisikan untuk memberikan reaksi terhadap satu stimulus, maka perangsang yang mirip akan dibangkitkan pula. Selanjutnya, generalisasi stimulus adalah suatu proses yang terletak pada pusat transfer belajar di kelas. Kita menginginkan siswa kita mampu menggunakan materi yang sudah mereka pelajari di kelas dalam kondisi yang beragam. Yang selanjutnya, diskriminasi merujuk pada suatu proses yang kita pelajari tidak untuk merespon stimulus-stimulus yang mirip dengan cara yang sama. Pembedaan berbanding terbalik dengan generalisasi di mana generalisasi bermaksud merespon dengan cara yang sama terhadap dua stimulus yang berbeda, sedangkan diskriminasi bermaksud merespon dengan cara berbeda dua stimulus yang mirip. Selanjutnya, ekstinksi atau extension. Ekstinksi ini adalah suatu proses di mana respon yang dikondisikan gagal atau hilang. Nah, di sini juga ada pengkondisian operan organisme belajar. Beberapa respon yang dilakukan akan menyebabkan terjadinya akibat tertentu seperti Pavlov dan Watson. Skinner juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan respons. Tetapi berbeda dengan kedua tokoh yang terdahulu itu, Skinner membuat perincian lebih jauh. Skinner membedakan adanya dua macam respons, yaitu respondent response atau reflexive response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang-perangsang yang demikian itu yang disebut eliciting stimuli menimbulkan respon-respon yang secara relatif tetap, misalnya makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian itu pendahului respon yang ditimbulkannya. Kemudian respons yang kedua yaitu operan respons atau instrumental response, yaitu respon yang timbul dalam perkembangannya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer karena perangsang-perangsang tersebut memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi, perangsang yang demikian itu mengikuti dan karenanya memperkuat sesuatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Jika seorang anak belajar telah melakukan perbuatan lalu mendapat hadiah, maka dia akan menjadi lebih giat belajar. Responsnya menjadi lebih intensif atau kuat. Di dalam kenyataannya, respon jenis pertama itu atau respon dan respons atau respon dan behavior sangat terbatas adanya pada manusia, dan karena adanya hubungan yang pasti antar stimulus dan respons, kemungkinan untuk memodifikasikannya adalah kecil. Sebaliknya, operan respons atau instrumental behavior merupakan bagian terbesar daripada tingkah laku manusia, dan kemungkinannya untuk memodifikasi boleh dikatakan tidak terbatas. Fokus teori Skinner adalah pada respons
atau jenis tingkah laku yang kedua ini. Soalnya ialah bagaimana menimbulkan pengembangan dan modifikasi tingkah laku tersebut. Nah, selanjutnya teori yang kedua yang mendukung yaitu teori kognitif. Teori kognitif mulai berkembang pada abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis prediksi, dan perasaan. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori ini adalah Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh dari penerapan teori kognitif ini adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Selanjutnya, teori yang mendukung yang ketiga, yaitu kecerdasan emosional. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan emosi, dan perasaan adalah dua hal yang berbeda. Tetapi perbedaan antara keduanya tidak dapat dinyatakan dengan logis. Emosi dan perasaan merupakan gejala emosional yang secara kualitatif berkelanjutan, akan tetapi tidak jelas batasannya. Nah, pada suatu saat, suatu warna efektif dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi. Contohnya marah yang ditunjukkan dalam bentuk diam. Jadi sukar sekali kita mendefinisikan emosi. Nah, menurut Crow dan Crow 1958, pengertian emosi itu adalah sebagai berikut. Jadi, emosi adalah pengalaman efektif yang disertai penyesuaian diri dari dalam individu tentang keadaan mental dan fisik berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Dalam referensi lain, emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, terutama well-being dirinya. Nah, menurut Salovey dan Mayer, mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai suatu jenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial pada diri sendiri dan orang lain, memilah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Sedangkan menurut Dwi Sunarpe, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Daniel Goleman mengklasifikasikan kecerdasan emosional atas 5 komponen penting, yaitu mengenali emosi, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Yang pertama itu mengenali emosi diri atau kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang terrealistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Dan yang kedua, mengelola emosi, yaitu menangani emosi sendiri agar berdampak positif bagi pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya satu tujuan, serta mampu menetralistis tekanan emosi. Yang ketiga, yaitu memotivasi diri, yaitu menggunakan hasrat paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun manusia menuju sasaran.
membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif, serta bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kunci motivasi adalah memanfaatkan emosi sehingga dapat mendukung kesuksesan hidup seseorang. Dan yang terakhir, mengenali emosi orang lain. Empati yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. Dan yang paling terakhir, membina hubungan, yaitu kemampuan mengendalikan dan menangani emosi dengan baik ketika berhubungan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, memahami dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Nah, sedangkan berdasarkan definisi kecerdasan emosional, menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional yaitu ada dua, dari lingkungan keluarga dan dari lingkungan non-keluarga. Lingkungan keluarga, kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi, melalui ekspresi peristiwa emosional yang terjadi pada masa anak-anak akan melekat dan menetap secara permanen hingga dewasa. Kehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak di kemudian hari. Nah, kemudian dari lingkungan dan keluarga, hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditujukan dalam suatu aktivitas bermain. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu estimasi solusi mengatasi kekerasan pada peserta didik atau siswa. Saat ini, perilaku siswa atau anak sudah bergeser jauh. Pergeseran moral siswa saat ini kontribusinya adalah mulai dari pendidikan dasar yang tidak lagi memperhatikan pembentukan karakter anak. Di sini perlunya peran guru dan sekolah untuk mengajarkan siswanya soal bagaimana mereka harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya. Siswa juga harus diberi pemahaman bahwa jika mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, mereka akan mendapatkan dampaknya, baik dampak hukum maupun sosial. Perlunya ada mata pelajaran seputar budi pekerti yang fokus mengajarkan bagaimana siswa berperilaku. Kurikulum pendidikan di Indonesia harus sudah mulai kembali kepada pembentukan soft skill dan pengembangan karakter. Sementara bagi para guru, mereka juga harus memahami berbagai aturan seputar perlindungan anak, sehingga mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau perbuatan negatif lain pada siswa. Para guru juga harus sadar akan tanggung jawabnya mendidik siswa, bukan semata-mata menjalankan pekerjaan mengajar mata pelajaran saat siswa sekolah. Berarti orang tua itu menitipkan anaknya agar terdidik dan terlindungi selama jam sekolah. Sehingga hal-hal negatif harusnya tidak terjadi di sekolah. Guru juga harus melakukan kontrol ketat terhadap siswanya. Yang perlu ditekankan, guru juga harus berperan sebagai pelindung siswanya agar tidak terjadi korban atau pelaku. Perbuatan negatif di lingkungan pendidik itu mereka harus tahu mereka punya kewajiban untuk melindungi keselamatan siswa didiknya selama di sekolah dari tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik atau psikis. Mereka adalah tanggung jawab guru selama di sekolah.
Tapi ada hal penting yang juga harus dikedepankan, yaitu peran keluarga. Dalam mendidik anak, orang tua juga harus memberikan pendidikan informal untuk menuntun anak berperilaku baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setiap masalah memiliki solusi. Manusia tinggal memikirkan solusi tersebut dengan kepala dingin dan tanpa menggunakan kekerasan. Sama halnya dengan seperti kasus guru melakukan pemukulan kepada siswa karena tidak memakai pakaian olahraga. Solusi dari penulis yaitu pengolahan emosi atau kecerdasan majemuk dan penerapan pendekatan operan dalam teori behaviorisme dalam pembelajaran. Baiklah, itu saja pemaparan pembahasan analisis kasus dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.